Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Cindana dengan NIM 18D336. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang minggu program, yaitu etika dalam perusahaan global dan pasar bebas. Baiklah, yang pertama yaitu kode etik dalam perusahaan global, di mana kode etiknya ada 5. Yang A, prinsip tanggung jawab bisnis dari stakeholder ke stakeholder, di mana nilai organisasi bisnis bagi masyarakat yaitu diciptakannya produk dan jasa yang dipasarkan kepada konsumen dengan harga wajar yang sebanding dengan mutunya. B, dampak ekonomis dan sosial dari bisnis menuju inovasi, keadilan dan komunitas dunia, di mana organisasi bisnis didirikan di luar negeri untuk membangun, memproduksi, atau menjual, juga harus memberi sumbangan pada pembangunan sosial. C, sikap menghormati aturan, di mana organisasi bisnis internasional wajib menghormati aturan-aturan internasional dan domestik untuk menghindari konflik dagang. D, dukungan bagi perdagangan multilateral, di mana organisasi bisnis wajib mendukung sistem perdagangan multilateral dari GATT atau WTO serta kesepakatan internasional. E, menghindari operasi yang tidak etis, di mana bisnis wajib untuk tidak memperdagangkan senjata atau barang yang berbahaya lainnya. Yang kedua yaitu prinsip etika dalam pasar bebas. Ada 5 macam. Yang pertama, A, menjamin keadilan melalui jaminan perlakuan yang sama dan fair bagi semua pelaku ekonomis. B, adanya aturan yang berlaku. C, mampu memberikan persaingan yang sehat. D, mampu menjamin pertumbuhan ekonomis. Dan yang terakhir yaitu E, memberikan peluang yang optimal bagi terwujudnya kebebasan manusia. Yang ketiga yaitu globalisasi dan pasar bebas, di mana globalisasi adalah integritas internasional yang terjadi sebagai hasil dari berkembangnya perdagangan barang dan jasa global yang banyak dipengaruhi oleh aspek seperti kultural dan lingkungan sosial. Salah satu bentuk dan konsekuensi dari globalisasi adalah perdagangan bebas. Tujuan liberalisasi dalam perdagangan dan membuka ekonomi untuk perdagangan bebas yang dilakukan di beberapa negara berkembang untuk meningkatkan fungsi relatif dalam produksi dan perdagangan barang yang diperdagangkan di pasar bebas. 4. Yaitu peran pemerintah dalam pasar bebas. 1. Mengawasi agar ekstrim kegiatan ekonomi yang merugikan dapat dihindari. 2. Menyediakan barang publik yang cukup hingga masyarakat dapat membeli dengan mudah dan murah. Ketiga, menjamin agar kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk menimbulkan kesetaraan dalam masyarakat. Keempat, membuat undang-undang yang diperlukan. Dan yang terakhir, kelima, yaitu menciptakan pertandingan bebas sehingga tidak ada kekuatan monopoli. Baiklah, yang kelima yaitu perpajakan pada perusahaan global, di mana pajak pada perusahaan global artinya sistem perpajakan yang ditetapkan antar negara yang memiliki kesepakatan bilateral. Ketentuan dan tarifnya juga ditentukan oleh kedua belah pihak yang memiliki kepentingan tersebut. Kesepakatan tersebut dibuat untuk meningkatkan perekonomian suatu negara dan mengurangi hambatan investasi. Perusahaan-perusahaan global memiliki strategi sendiri dalam bidang perpajakan. Contohnya Google. Google ini menerapkan strategi perencanaan pajak yang memanfaatkan JPP dan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan domestik untuk mengalihkan keuntungan tersebut ke negara lain yang memiliki tarif pajak rendah atau bebas dengan pajak. Baiklah, yang keenam yaitu contoh kasus. Di sini saya mengambil tentang bisnis dengan Afrika Selatan yang rasitis. Kasus ini sebagai contoh usaha memperdamaikan pandangan mengesankan diri dengan pandangan nihilisme moral. Karena sampai pemilu multiras yang pertama berlangsung tahun 1994, Afrika Selatan mempunyai sistem politik yang didasarkan atas diskriminasi ras. Kebijakan itu menimbulkan kesulitan moral yang besar untuk perusahaan asing yang mengadakan bisnis di Afrika Selatan.
mereka diwajibkan untuk mengikuti sistem apartheid. Juga dalam pabrik dan kantor-kantor, mengelola perusahaan atas dasar diskriminasi merupakan hal yang tidak etis. Maka jalan keluarnya banyak perusahaan barat memegang pada The Sulfina Principle, yang untuk pertama kalinya dirumuskan dan dipraktikkan oleh perusahaan mobil Amerika. Leon Sullivan atau pendeta baptis mengusulkan untuk memperbaiki golongan kulit hitam, yaitu dengan cara tidak akan menerapkan undang-undang apartheid dan segera menghapus undang-undang apartheid tersebut. Sekian dari saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.